Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Farifda dengan NIM 1915040065 dari jurusan Psikologi Islam UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peta konsep yang telah saya buat mengenai alat tes intelijensi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peta konsep saya pada tes yang pertama, yaitu tes WISC atau yang dikenal dengan Wechsler Intelligence Scale for Children, di mana WISC ini sendiri itu pertama kali diperkenalkan oleh David Wechsler. Nah, David Wechsler ini memperkenalkan versi pertama tes intelijensi yang dirancangnya itu khusus untuk digunakan oleh orang dewasa. Nah, terbit pada tahun 1939 dan dinamai dengan WBIS atau Wechsler Belief Intelligence Scale atau disebut juga dengan skala WB. Nah, pada tahun 1949 itu si Wechsler menerbitkan skala intelijensi yang digunakan untuk anak-anak yang dikembangkan berdasarkan dari skala WB tadi. Nah, skala ini diberi dengan nama Wechsler Intelligence Scale for Children atau yang dikenal dengan WISC. Nah, isinya itu terdiri dari dua subbagian. Yang pertama itu ada subverbal dan yang kedua itu ada subperformance. Lalu pada tahun 1979 direvisilah terhadap tes WISC ini dan dilakukan kembali dengan WISCR. Karena dia direvisi, makalah digantilah namanya WISCR. Di mana R di sini adalah revis. Nah, di tahun 1995, Wechsler ini menyusun skala lain untuk orang dewasa dengan memperluas isi tes dari WISC ini. Skala ini bernama Wechsler Adult Intelligence Scale atau dikenal dengan WISE. Nah, revisi terhadap WISE ini telah dilakukan dan diterbitkan pada tahun 1991 dengan nama WISE-R. Nah, untuk subtes sendiri pada tes ini itu terdapat 12 subtes, di mana dibagi kepada subtes verbal dan juga pada bagian skala performance. Nah, untuk skala verbal sendiri itu ada information, lalu ada comprehension, ada arithmetic, ada similarities, ada vocabulary, dan juga ada digit span. Jadi pada skala verbal pada tes ini itu terdapat 6 subtes. Lalu untuk skala performance-nya juga seperti itu, terdapat 6 subtes, di mana itu ada picture completion, lalu ada picture arrangement, lalu ada block design, ada object assemble, lalu ada coding, dan juga ada mazes. Nah, untuk tes WISC ini sendiri tuh membutuhkan waktu yang lama, di mana pengerjaannya itu sekitar 65 sampai 80 menit pengerjaan untuk mengelola dan menghasilkan nilai IQ yang merupakan kemampuan untuk intelektual anak itu sendiri. Untuk dari kekurangan tes ini sendiri, itu WISC ini dia membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengerjaannya, ya karena berkisar sekitar 1,5 hingga 2 jam. Nah, hal tersebut juga akan menimbulkan rasa bosan terhadap anak-anak yang melakukan tes ini. Nah, selain itu, analisa dari hasil tes ini juga membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui bakat anak itu. Jadi dari hasil tesnya itu analisanya bisa kemungkinan 2-3 minggu hasilnya keluar. Nah, itu untuk tes yang pertama. Lalu tes selanjutnya yaitu tes CIVIT atau yang dikenal dengan Culture Fire Intelligence Test. Untuk CIVIT ini sendiri itu dikembangkan oleh Raymond Bickel pada 1940, di mana dalam proses administrasinya CIVIT ini relatif tidak memakan waktu yang lama, berbeda dengan tes WISC tadi. Kalau CIVIT ini hanya membutuhkan waktu 30 menit. Nah, untuk tes CIVIT ini sendiri memiliki 3 jenis skala. Untuk skala yang pertama itu untuk usia 4-8 tahun, tidak ada bentuk A dan B, lalu terdiri atas 8 subtes. Sedangkan pada skala yang kedua, itu usianya untuk 8-15 tahun,
untuk orang dewasa yang memiliki kecerdasan di bawah normal, ada bentuk A dan B-nya, terdiri atas 4 subtes. Nah, untuk skala yang ketiga itu usianya besar dari 15 tahun atau untuk usia orang sekolah lanjutan ke atas. Nah, untuk orang dewasa dengan kecerdasan tinggi digunakan skala ketiga ini. Lalu ada bentuk A dan B-nya juga, terdiri atas 4 subtes. Nah, untuk tes CIFID ini sendiri itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, untuk kelebihannya sendiri, waktu dan tempatnya itu lebih efektif dan efisien. Nah, proses pemeriksaan dapat langsung menemukan hasil karena telah diprogram sistem. Nah, yang ketiga tuh untuk menghemat penggunaan kertas dalam pengerjaannya. Lalu di samping si CIFID ini sendiri memiliki kelebihan, dia juga memiliki kekurangan. Nah, kekurangannya itu dapat memanipulasi dalam pengerjaan masih berisiko tinggi. Nah, lalu masih rentan dengan kerusakan pada sistem dan juga masih sulit untuk dimengerti. Untuk tes CIFID itu sendiri ada aspek-aspek yang dia ukur. Nah, pada tes CIFID ini dia mengukur kemampuan umum atau yang disebut dengan G-factor, di mana ada 4 subtes. Subtes yang pertama itu mengenai sistematika berpikir, yaitu kemampuan berpikir runtut untuk memahami rangkaian suatu permasalahan dan yang berkesinambungan. Lalu ada subtes yang kedua itu ketajaman diferensiasi, di mana kemampuan untuk mengamati hal-hal detail yang secara tajam dan berpikir dengan kritis untuk mengidentifikasi permasalahan. Yang subtes ketiga yaitu asosiasi, yaitu kemampuan analisa sintesa untuk menghubungkan dua atau lebih permasalahan yang serupa. Nah, untuk subtes yang keempat, pada tes ini pemahaman konsep, di mana kemampuan memahami suatu prinsip untuk diterapkan dalam situasi yang berbeda. Nah, untuk waktu penyajian dari tes CIFID ini sendiri, itu seluruh penyajian untuk setiap bentuknya itu membutuhkan waktu sekitar 20 sampai 40 menit, tergantung pada daya paham kelompok atau dari si subjek itu sendiri. Nah, waktu untuk pelaksanaannya, kalau untuk skala 1 itu tuh untuk subtesnya ada 8. Ada tesnya ada 8, di mana tes yang pertama itu substitusi itu 3 menit, dan untuk tes yang kedua itu klasifikasi itu membutuhkan waktu 2 menit, dan mezes 2,5 menit. Lalu ada selecting name dengan 2,5 menit juga. Lalu ada following direction 4 menit, ada wrong picture 2,5 menit, dan read lines 3,5 menit. Lalu ada similarities 2 menit. Nah, sedangkan waktu pelaksanaan untuk skala 2 dan 3 itu subtes satunya yaitu seri, di mana membutuhkan waktu 3 menit, sedangkan subtes keduanya itu klasifikasi membutuhkan waktu 4 menit, sedangkan subtes yang ketiga itu matriks membutuhkan waktu 3 menit, lalu subtes yang keempat itu persyaratan dengan membutuhkan waktu 2,5 menit. Nah, itulah penjelasan mengenai tes dari CIFID. Baiklah, itu penjelasan mengenai tes CIFID sendiri. Kita lanjut kepada tes selanjutnya, itu tes intelijensi struktur tes atau yang dikenal dengan IST. Nah, IST ini disusun oleh Rudolf Amthor pada tahun 1953 dengan berdasarkan pada teori Gestalt. Nah, tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui pola kecerdasan individu secara umum sehingga individu dapat memahami dirinya dan dapat mengembangkan pribadinya. Lalu seperti tantangan perencanaan pendidikan, karir, dan dalam pengambilan keputusan. Untuk tes IST ini sendiri itu diperuntukkan pada subjek usia 14 sampai 60 tahun, di mana aspek yang diukur pada tes IST ini itu ada 9 subtes. Yang subtes pertama itu tentang melengkapi kalimat, di mana untuk mengukur kemampuan judgement dari si subjek, yaitu kemampuan menilai kemandirian dirinya. Untuk subtes yang kedua yaitu melengkapi kata,
Nah, di sini untuk mengukur kecepatan subjek dalam menangkap dan menyerap maksud, inti, makna, isi pokok dari suatu perintah atau informasi yang disampaikan secara verbal dari orang lain. Untuk subtes yang ketiga itu ada persamaan kata. Nah, pada persamaan kata itu gunanya untuk mengukur kemampuan proses berpikir dan mencakup analisis, judgement, dan kesimpulan. Nah, yang untuk subtes yang keempat itu ada sifat yang dimiliki bersama, di mana gunanya untuk mengukur kemampuan analisa secara logis. Untuk yang subtes yang kelima tuh ada berhitung, di mana untuk mengukur perhatian, konsentrasi, dan kemampuan mengingat. Sedangkan subtes yang keenam itu ada deret angka, di mana di sini fungsinya untuk mengukur kemampuan memecahkan masalah praktis dan dalam berhitung seseorang tersebut. Nah, untuk subtes yang ketujuh itu memilih berhitung, di mana di sini fungsinya untuk mengukur kemampuan dalam berhitung yang didasarkan pada pendekatan analisis atas informasi faktual dalam bentuk angka. Lalu untuk subtes yang ke-8 itu ada latihan balok, di mana latihan balok ini untuk mengukur kemampuan imajinasi dan kreativitas dari si subjek. Untuk subtes terakhir pada tes ini yaitu subtes yang ke-9, latihan simbol, di mana di sini untuk mengukur kemampuan analitis yang disertai kemampuan membayangkan secara antisipatif ada perubahan keadaan ruang, serta mengukur kreativitas dan kemampuan menyusun dan mengkonstruksi perubahan imajinasi dan fleksibilitas dari si subjek. Untuk tes IST itu sendiri juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri dapat diawasi langsung oleh si penguji. Lalu kelebihannya juga untuk dapat meminimalisasi manipulasi ataupun kecurangan. Yang selanjutnya itu juga kelebihannya dapat dijelaskan secara rinci karena langsung bertatap muka dengan penguji. Untuk kekurangan dari tes IST ini sendiri, yang pertama itu pemeriksaan membutuhkan waktu yang lama, lalu pemeriksaan membutuhkan ketelitian dan juga membutuhkan tempat khusus, serta menggunakan bahan kertas yang banyak. Nah, baiklah itu penjelasan mengenai tes IST sendiri. Kita lanjut pada tes selanjutnya, itu ada tes Advanced Progressive Matrix atau yang dikenal dengan APM. Nah, APM itu sendiri merupakan tes kelompok nonverbal yang biasa digunakan untuk pengaturan pendidikan. Nah, tes ini pertama kali dikembangkan di Inggris pada tahun 1936 oleh John C. Raven. Nah, tes APM ini merupakan salah satu bentuk dari 3 macam tes RPM. Nah, tes APM itu dimaksud untuk mengungkap kemampuan efisiensi intelektual dari si subjek. Nah, tes APM ini sesungguhnya untuk membedakan secara jelas antara individu yang berkemampuan intelektual lebih dari normal, bahkan yang berkemampuan intelektual superior. Nah, tes ini terdiri dari 2 set, di mana set 1 mencakup 12 soal dengan waktu pengerjaan 5 menit, dan tes yang kedua itu mencakup 36 soal dengan waktu pengerjaan 40 menit. Pemberian soal pada set 1 itu kepada testi ditunjukkan dengan maksud untuk menjelaskan prinsip-prinsip kerjanya. Dan kemudian dilanjutkan kepada set kedua, di mana pengukuran sebenarnya itu dilakukan pada tes ini. Soal-soal pada set 2 meliputi persoalan-persoalan yang mampu menjadi alat pengukur pada proses berpikir tinggi secara analitis, sehingga APM berguna untuk mendapatkan gambaran tentang laju, kecepatan, dan keberhasilan belajar yang mungkin dicapai seseorang di dalam bidang studi. Baiklah, itulah penjelasan mengenai beberapa alat tes intelijensi dari peta konsep yang telah saya buat. Semoga apa yang saya buat dapat bermanfaat. Salah dan jaga saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.